Hai guys, kita lagi mau mencari teknisi yang lagi sedang pasang baru ya. Ini sudah di lokasi. Ada teman-teman yang lagi perbaikan. Nah, teman-teman semuanya, kita tadi sudah menemukan teknisi. Jadi bukan menemukan sih bahasanya, ya lebih tepatnya tadi kita sudah survei kan, terus bertemu sama teman-teman teknisi yang akan melakukan pasang baru. Ayo kita ikut gimana cara dan keseruannya. Bukan seru sih sebenarnya, tapi lebih ke safety-nya. Gimana sih cara pemasangan barunya dari awal sampai ke rumah pelanggan. Let's go. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pagi. Kita akan mau melakukan pemasangan baru untuk IndiHome. Nanti coba ikut dengan saya ya, sama rekan saya ya, Mas Rian Handono. Jadi prosesnya dari pemasangan sampai ke rumah pelanggan itu seperti apa, kita tunggu. Termasuk timnya Ferdinand sama Agustinus. Jadi ini tadi kebetulan ODP-nya full, jaringan kita full. Jadi kita mau validasi dulu apakah di sini ini benar-benar full semuanya pelanggan pakai atau ada yang cabut. Nah, kita tunggu hasilnya sebentar ya. Jangan lupa safety-nya, Mas Ferdinand. Nah, jadi teman-teman tadi sudah dicek hasil validasinya teman-teman semua. Teknisi yang ada di lapangan tadi mengecek Alpro kita. Memang penuh semua, tapi ada yang tidak terdetek. Nah, tidak terdetek itu tanda tanya masih aktif atau dimatikan modemnya. Kita cek nih. Memang kalau dari jalan sih. Nah, inilah yang jelas nih rumah pelanggan nih memang seperti ini kondisi dan jalannya seperti ini. Ini lihat ya kawan-kawan ya. Ini kondisi pelanggan di Kalimantan ya kawan-kawan ya. Pelanggannya ada yang di hutan. Ini teman-teman lagi menanyakan ke pelanggan yang bersangkutan. Nah, jadi apa ya? Kalau dilihat dari sekeliling tuh gimana kita IndiHome tuh memperluas jaringan. Ya seperti ini contohnya. Ini teman-teman teknisi lagi diskusi sama pelanggan apakah masih aktif internetnya atau sudah putus. Nah, sini teman-teman. Nah, kok dilihat dari kondisi jalannya tuh seperti ini. Ada kolam, ini kolam lele. Nah, jadi sambil bekerja itu bisa ngelihat kolam lele seperti ini nih, ya hal yang sangat jarang lah terjadi. Yaitu teknisi kita ya. Jadi gimana, Mas? Batik sudah, tapi itu mah belum dikembalikan. Ya? Intinya. Oh, gitu. Mungkin kita bisa minta sih sebenarnya. Nanti dicek dulu. Oh ya. Tapi sudah tidak aktif ya? Iya, sudah tidak berlangganan ya? Sudah. Oke. Nah, jadi tadi habis dari obrolan si teknisi dan pelanggan, ternyata si pelanggan ini itu sudah lama putus, sudah tidak ibaratnya itu berlangganan lagi IndiHome. Nah, jadi Alpro kita tadi yang sebenarnya itu yang full tadi yang terisi pelanggan ini itu kita cabut, kita turunin, kita ganti dengan pelanggan yang baru. Seperti itu. Ini tadi kan kita sudah dapat tuh hasilnya dari validasi. Nah, ini kita coba nih, teman-teman nih mau masuk nih, mau izin ke pelanggannya untuk proses pemasangan seperti apa. Oke, ayo. Oke, masuk aja. Hitung sih. Ayo gitu kau. Ayo. Ayo. Nah, ini. Nah, jadi teman-teman gimana kita cara untuk masuk ke rumah pelanggan atau seperti apapun itu kita harus sopan. Nah, code of conduct-nya nih kita lihat yuk teman-teman teknik.
teman-teman, gini ya, ini kan kita lagi di pelanggan panti asuhan Pelangi Kasih. Tempat ini sangat dalam ya, jauh dari kota. Kita masuk ke dalam, ke pelosok gitu, karena memang di sini tempat panti asuhan itu pasti membutuhkan jaringan internet yang sangat membantu mereka sebenarnya ya. Itu sih. Nah, cuman nih teman-teman teknisi biasanya kendalanya adalah kalau misalkan si pelanggan tiba-tiba ndak ada, nah itu yang agak jadi sedikit masalah ya. Cuman kita bisa atasin ini semuanya. Oke? Ah, teman-teman, tadi kan kita sudah dapat izin tuh sama pelanggannya bahwa kita akan mau memasangkan jaringan IndiHome ya. Nah, ini yang jelas tim PT1 itu pasti satu tim 2 orang. Karena tidak mungkin itu kalau dia satu tim itu sendiri. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita mau melakukan aktivasi jaringan kabel sampai dari Alpro kita sampai ke rumah pelanggan itu, kita menggunakan drop port. Nah, coba Mas. Jadi ini drop port ini ibaratnya seperti anak bayi. Kenapa dibilang bisa dibilang seperti anak bayi? Karena ini tidak boleh sembarangan. Ngulurnya caranya, terlipat begini, itu tidak bisa. Karena ini nih fiber optik. Ini nih terbuat dari sejenis kaca tipis sehelai rambut. Itu sangat rentan sekali ya, teman-teman ya. Jadi memang digunakan teknisi yang khusus untuk melakukan penarikan ini sampai ke rumah pelanggan. Mungkin seperti itulah, nanti kita lihat sendirilah gimana cara penarikannya ya. Oke. Nah, tuh. Memang agak sedikit sulit memang. Ini akan memakan waktu yang cukup lama tuh ya, seperti ini. Medannya pohonan banyak. Tapi dari abang nih, saya mau nanya dari abang nih. Iya. Bang, biasanya selain seperti medan seperti ini, terus banyak pepohonan itu biasanya kesulitan apa yang ditemukan di lapangan, Bang? Ini kadang perangkapnya penuh. Kita ya ini di sini, Bang, ngomongnya, Bang. Nah, gitu. Banyak nggak ada tiang gitu kan. Kita minta izin ke yang punya rumah gitu. Lebih banyak udah ada tiangnya, Bang ya? Kadang-kadang juga, enggak semua lah. Oh gitu. Oke lah, teman-teman, kita tunggu ya nanti ya saat penarikan ya gimana ya. Mungkin teman-teman bisa lihat gitu. Jadi teknisi IndiHome itu, Telkom Akses yang mengerjain ini seperti ini nih, itu tuh sudah distandari dengan perlengkapan alat kerja yang sangat lengkap. Karena kalau udah lengkap, kita tidak bisa izinkan mereka nih untuk pergi progres ke rumah pelanggan, karena itu bersifat akan sangat ibaratnya akan sangat tidak safety lah untuk kita sendiri, seperti itu. Yang bikin lama di lapangan untuk bekerja tuh seperti itu, kondisi seperti ini kita harus hati-hati juga. Contohnya seperti ini nih, Bang, hati-hati, Bang ya, karena kita lihat dulu ini rantingnya rapuh atau enggak ya, kita harus perkirakan dulu. Nah, seperti ini nih untuk melayani pelanggan kita yang tercinta. Jadi bukan hanya beban hidup aja, tapi tangga pun yang berat ini pun tidak bakal dipikul. Jadi beban.
ini tadi kita sudah sampai di rumah pelanggan ya untuk penarikan dropor kabel tuh, kabel optiknya tuh. Nah sekarang kita masuk. Tadi saya sudah izin sih, jadi saya nih masuk tidak asal masuk tapi sudah izin. Oke bro, gimana? Yuk. Nah jadi teman-teman, nanti untuk modemnya, modem untuk aktivasinya nanti untuk jaringan internetnya, nanti kita bakal taruh di ruangan ini seperti permintaan pelanggan. Oke. Terus kita tahu sudah lokasinya di mana yang untuk penempatan modem. Nah, jadi ini sebelum kita mau pasang modemnya, nih. Lanjut ya, Bang. Jadi ini kita tuh ada tempel stiker ya. Ini fungsinya adalah untuk edukasi sebenarnya, edukasi untuk pelanggan sebenarnya. Misalkan kita sudah menyampaikan ke pelanggan seperti apa cara menangani, misalkan cara mematikan modemnya atau bagaimana halnya lah yang ada di modem ini tuh tertera di sini semua lengkap. Gitu. Jadi ini prosesnya ya semuanya. Jadi biar instalasi di pelanggan itu rapi, terus nyaman dilihat, terus yang jelas tidak terjadi gangguan. Nah, ini kabel tray ya. Kalau bilang orang bangunan itu duct. Ini kabel duct nih. Ini gunanya untuk apa? Ini untuk menutupi supaya jalur-jalur kabel yang ada di yang ada di dinding ini itu tidak terlihat. Rapi dia pakai ini. Jadi ini penting sekali sebenarnya untuk menutupi kabel. Sebenarnya itu bukan untuk kabel IndiHome aja sih, sebenarnya semua kabel sih bisa di rumah. Jadi teman-teman kalau misalkan ada kabel yang seleweran, bilang orang seleweran tuh yang kayaknya kelihatan gitu, pakai ini nih bagus nih, kabel duct nih, namanya kabel tray.